Nah, untuk mulai nanti siang, aksi nyata dari masing-masing guru penggerak, calon guru penggerak, yang setiap orang itu harus melakukan presentasi 1 jam 60 menit. Informasi yang kami sampaikan, karena kegiatan ini satu butuh waktu 3 hari, yang nanti akan dimulai hari ini, besok hari Rabu, dan hari terakhir hari Kamis. Terkait dengan tempatnya nanti di ruang kelas 8H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang, Bapak Haji Murtado MPD. Yang kami hormati para waka SMP Negeri 1 Jatibarang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan tata usaha SMP Negeri 1 Jatibarang. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10 untuk CGP angkatan 10 di SMP Negeri 1 Jatibarang. Sebelumnya akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, diseminasi budaya positif oleh pemateri Bapak Penistia Wiharto, dan yang terakhir adalah penutup. Dan acara yang pertama yaitu pembukaan. Maka kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang. Yang terhormat Bapak Haji Murtado MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepala sekolah yang kami hormati, guru SMP Negeri 1 Jatibarang yang berbahagia, dan terkhusus kepada calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Jatibarang yang berbahagia pula. Pertama, saya menyampaikan terima kasih karena panjenengan semua sudah berkenan menghadiri undangan dari teman-teman guru penggerak calon guru angkatan 10 yang akan melakukan diseminasi budaya positif. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kegiatan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan, karena alhamdulillah tahun ini SMP Negeri 1 Jatibarang Brebes mempunyai 9 orang calon guru penggerak, sehingga untuk kegiatan diseminasi ini kita gunakan beberapa hari agar masing-masing bisa tampil atau bisa mempresentasikannya. Saya menyampaikan selamat kepada teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan mudah-mudahan sampai dengan kegiatan guru penggerak angkatan 10 berakhir berjalan dengan lancar dan bisa lulus semua. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Jatibarang saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, dan ke depan sekolah kita menjadi semakin baik. Dan yang dapat saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang, Bapak Haji Murtado MPD. Berikutnya yaitu diseminasi budaya positif
pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa berikan karunia kepada kita sehingga hari ini kita dapat bertemu kembali dalam forum akademisi. Dalam salat salam semoga tercurah kepada tauladan sepanjang zaman Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir dalam kegiatan siang kali ini tentang diseminasi budaya positif. Sejenak boleh berdiri dulu Bapak Ibu ya untuk lebih konsen dengan kegiatan kita siang hari ini. Kita akan melakukan gerak dan lagu. Apa ya? Ram sam sam kuli 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 ram sam sam ram sam sam ram sam sam kuli 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 ram sam sam kuli 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 ram sam sam Oke, agak cepat lagi nih ya. Kita coba konsentrasi. Sam 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 kuli 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 ram sam sam ram sam sam ram sam sam kuli 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 ram sam sam arati arati. Oke. Lumayan ya. Sam sam ram sam sam. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Yang luar biasa ya. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik atau murid atau anak ya memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi ya, maaf ya, intrinsik dalam diri bukan ekstrinsik. Nah, ini catatan sekali buat kita ya. Tadi kembali kepada prolog yang saya sampaikan, ternyata menciptakan generasi-generasi saat ini itu tantangannya luar biasa. Disiplin, kemudian kebajikan, kebaikan, nilai-nilai positif, perbaikan karakter itu sebenarnya dimulai dari kita, pribadi kita, gini Bapak Ibu guru ya. Nah, termasuk dalam keseharian kita sebagai pendidik. Mungkin pernah kita melihat atau mendengar bahwa seorang guru itu layaknya seperti ikan di akuarium ya. Mungkin masih ingat Bapak dan Ibu? Tertawanya kayaknya kita sebagai pendidik itu dilihat ya, semua pasang mata melihat kita gitu ya. Makanya memang sebagai guru tantangannya itu ya, ketika kita harus memberikan contoh terbaik ya, tidak hanya baik tapi terbaik. Kenapa? Karena semua pasang mata. Berarti kalau di kita ya di SMP 1 Jatibarang ada sekitar 292 peserta didik ya, kalau tidak salah Pak Iya ya. Berarti fokus ada jumlahnya ada berapa Bapak Ibu ya? Wah, 900 sekian ya, katakanlah 900 begitu ya. Ada 900 peserta didik, berarti ada 1.800 pasang mata yang lihat akuarium ya kan, luar biasa. Ibaratnya kedeklok sitik B, kedeklok sitik kita ya sebagai guru, berarti ada 1.800 mata gitu ya melihat kita. Sehingga terkadang ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, bedanya guru dengan yang lain ya sebagai pendidik, kadang mikir sitik tuh, kira-kira mau nasib bocah aku pimen gitu ya, kira-kira paham apa orang, kira-kira akan meniru apa tidak kalau saya seperti ini gitu. Sehingga endingnya ya memang kita harus senantiasa mereview ya, memperbaiki atau merefleksi pribadi kita sebagai seorang pendidik ya. Karena tadi kembali ke tadi, menciptakan generasi dengan karakter positif itu menjadi tantangan yang luar biasa. Sulit tentu tidak, karena kita harus bergerak, tapi setidaknya itu buat catatan kita untuk selalu bersemangat ya menjadi seorang pendidik begitu ya. Terima kasih. Nilai kebajikan universal gitu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau secara umum ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan itu pasti, termasuk kita. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 84 ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Maksudnya bagaimana? Ketika kita melihat orang lain berbuat kebaikan, harapannya dari ada dorongan diri kita untuk ingin melakukan hal yang sama. Ini teori yang positif. Terkadang kita juga begitu nih Bapak Ibu dulu memang ada kalanya suatu kebaikan itu harus tertutup atau tidak dipublish, tapi tidak masalah juga ketika kebaikan itu kita contohkan kepada orang lain, harapannya orang lain juga melakukan hal yang sama. Mungkin di media sosial kan sudah berkembang cita-cita positif, contoh-contoh positif ya. Apalagi yang lagi viral kemarin ya, ada mungkin saudara kita muslim di belahan dunia mana gitu ya, rajin bersih-bersih masjid begitu ya. Ternyata setelah video itu booming begitu ya, tidak hanya satu orang yang ternyata memiliki kebaikan seperti itu, ternyata banyak juga saudara-saudara kita melakukan kebaikan yang sama. Ini maksud dari kebajikan universal ya, dengan harapan kebaikan kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga menularkan kepada orang lain agar mereka juga melakukan hal yang sama. Itu tantangan buat kita nih Bapak Ibu guru ya. Makanya program-program sekolah seperti sekolah kita memang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan kebaikan yang sama pula, seperti sholat jamaah, gitu ya, sholat duhur berjamaah, oke, sholat dua berjamaah, itu juga bagian dari istighosah ya, menciptakan apa namanya kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, khususnya peserta didik kita, murid, begitu ya. Kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan bersama nih, Bapak Ibu guru ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Inilah catatan penting bagusnya di negara kita ya, gitu ya. Dengan profil pelajar Pancasila ini juga mengalami pada keyakinan kebebasan untuk beribadah. Ini luar biasa. Kebebasan untuk beribadah, kemudian menciptakan generasi-generasi yang sebetulnya melek atau religi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Dimensi yang kedua pada profil pelajar Pancasila adalah mandiri, bahwa setiap peserta didik dianjurkan atau dididik ya akan menjadi pribadi yang mandiri. Ini bukan hal yang mudah nih Ibu guru ya. Kalau kita melihat peserta didik kita ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9, mereka memiliki usia yang sama ya sama lah, 12, 13, 14 tahun. Tapi ternyata kemandiriannya berbeda ya. Meskipun usianya sama gitu ya, tapi ternyata nalar tadi, kemudian sikap mandiri. Ada nggak ya program-program sekolah yang memang agar mereka tumbuh dengan kemandirian? Contohnya apa nih Bapak Ibu guru yang sudah pernah kita lakukan di sekolah ini? P5, betul sekali Bu Intan ya. Kegiatan P5 itu salah satunya memang untuk menciptakan generasi yang mandiri ya. Kemudian bernalar kritis, ini yang bagus sekali, ini nalar kritis. Karena menjadi manusia-manusia atau generasi yang bernalar kritis itu tantangannya luar biasa Bapak Ibu begitu nih Pak Nasri. Ketika kita memiliki suatu ide gitu ya, kemudian harus menyampaikan kepada orang lain, itu tidak selalunya benar atau dibenarkan, terkadang salah Bapak Ibu ya. Itu sebuah kebaikan ya. Sedangkan dalam pendidikan dan tujuan profil pelajar Pancasila digongkolnya bernalar kritis. Tapi kita sebagai manusia dewasa, terkadang kritis itu salah Pak Bani. Terkadang kritis itu salah begitu ya. Ini yang perlu kita evaluasi. Nalar kritis ya. Tapi tetap kita sampaikan ke anak-anak bagaimana mereka itu punya keberanian untuk berani menentukan sikap, berani pendapat. Ini sulit loh. Coba kalau kita belajar atau mengajar di kelas, ketika ada pertanyaan begini, siapa yang mau bertanya? Ada nggak mau ya Intan ya? Itu biasanya karena apa ya? Tidak percaya diri. Berarti tugas kita membangun kepercayaan diri mereka, ya kan? Ya. Kemudian alasannya lain apa? Ketika mereka tidak berani ngomong, takut salah, betul. Takut salah. Maksud kita mungkin ya? Orang dewasa terkadang takut salah, ya. Takut salah tapi tidak mau jadi orang baik. Ini juga kontradiktif ya. Kembali ke laboratorium tulis ada berkebinekaan global, kemudian bergotong royong ya. Bagaimana sikap yang harus kita miliki untuk peka ya
Contohnya kaitannya dengan kepekaan atau sangat kita terhadap kondisi luar atau lingkungan sekitar. Kalau contohnya berarti peserta didik ya berarti mereka tanggap terhadap keadaan, lingkungan sekitar, temannya lah, sampingnya. Nah, ini yang terkadang cuek ya, berarti apa namanya? Lawan katanya dengan cuek. Anak-anak sekarang kenapa saya banyak anak-anak yang lebih cuek, ya, anak-anak yang punya karakter cuek? Kenapa kira-kira? Kurangnya empati. Ya, kurang empati. Kenapa banyak yang cuek? Mungkin dari pendidikan di dalam rumahnya. Oke, iya betul. Iya betul. Dengan kesibukan mereka masing-masing di rumah. Dari latar belakang kreatif berpengaruh. Ya mungkin latar belakang tetangga juga berpengaruh. Iya, tetangga. Karena lingkungan itu ada pengaruhnya loh. Iya. Kita kembali meskipun siang hari ini agak cukup lumayan ya trik matahari ya, ternyata Bapak dan Ibu guru masih semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Oke, akan saya lanjutkan. Ya, tujuan kita belajar hari ini yaitu memahami konsep inti disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan yang kedua adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Di sini khususnya pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya pada konsep budaya positif ada 7 dimensi yang akan kita pelajari ke depan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru atau pendidik, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang orientasinya pada penguatan kompetensi atau keahlian gitu ya, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kaitan istilah antara pembelajaran orientasinya kompetensi dan karakter, ini berkaitan erat gitu ya Bapak Ibu guru. Sejenak kita berpikir tentang kompetensi dan karakter ya. Mungkin pada saat dulu kita sekolah ya, kalau sekarang kita posisinya sebagai pendidik, guru gitu ya. Dulu ketika kita belajar ya, yang diutamakan apanya Bu? Ya dulu pada saat kita belajar nilai atau mungkin kognitif begitu ya. Tapi ternyata sekarang dengan paradigma baru dikaitkan dengan pendidikan karakter ya. Dan ternyata pendidikan karakter itu jauh lebih penting hanya dari sekedar nilai yang dihasilkan oleh peserta didik kita begitu ya. Mungkin ini bagian terpenting dari kita ya, untuk menciptakan nilai yang maksimal mungkin tidak terlalu sulit begitu ya, tidak terlalu sulit. Maksudnya ketika mereka mau belajar, mungkin mereka akan menghasilkan nilai yang bertambah banyak, lebih baik begitu ya. Itu kaitannya dengan nilai. Tapi ternyata untuk menghasilkan siswa yang memiliki karakter bagus, ternyata prosesnya tidak mudah. Betul atau tidak ini Bapak Ibu guru? Iya. Menghasilkan siswa dengan karakter positif itu ternyata tantangannya luar biasa. Contohnya kita sendiri begitu ya. Tantangannya dengan apa? Dengan teknologi yang semakin berkembang gitu ya. Dulu mungkin pendidikan karakter meskipun tidak tersebut, tidak tertulis begitu, mungkin mereka atau mungkin kita sendiri ya masih mudah untuk untuk mengarahkan mereka pada hal-hal positif atau kita begitu ya. Tapi ternyata tantangan kita di sini ketika kita belajar di sekolah, kira-kira berapa jam ya anak-anak kita di sekolah ya? Dari mulai pukul 7 ya Bu Fitri ya, sampai ya pukul 1, kurang lebih ada berapa jam nih Bapak Ibu nih? 7 jam mereka atau peserta didik kita duduk di depan kita 7 jam. Berarti ada sisa waktu berapa di rumah? Ya 24 kurangi 7 ada sekitar 17 gitu ya. Nah, kita bandingkan coba. Mereka belajar dengan kita 7 jam. Kita berusaha memberikan pendidikan yang baik, mencontohkan positif ya, kebiasaan atau memberikan keteladanan yang baik. Itu hanya tadi berapa? 7 jam. Nah, kemudian berarti sisanya mereka akan belajar di rumahnya masing-masing. Ini perbandingan yang tidak seimbang ya. Di saat kita mengajarkan mereka hal-hal positif 7 jam ya, mungkin kita melihat peserta didik ya duduk adem ayem kayaknya paham gitu ya, kayaknya mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Tapi di rumah 17 jam itu mereka habiskan untuk bermain. Mungkin hanya sekedar bermain, mengeluarkan keringat tidak masalah ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata
berselancar ini yang mungkin lebih mengkhawatirkan ya dari sekedar pembelajaran karakter yang mungkin sedang kita gaung-gaungkan. Ini luar biasa, sehingga ternyata peran guru kira-kira lebih mudah apa lebih sulit nih Bapak Ibu? Lebih sulit ya, berarti tantangan menjadi seorang guru PR-nya besar sekali ya, PR-nya luar biasa. Disitulah kita harus terus belajar. Nah, untuk mengembangkan peran disiplin positif dalam mengembangkan karakter-karakter yang baik, arahannya adalah pada profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, untuk mengingatkan kembali 6 dimensi profil pelajar Pancasila, boleh berdiri lagi Bapak Ibu guru ya. Semangat ya, semangat ya. Oke, saya coba. Kita ikuti gerakannya nih Bapak Ibu guru ya. Oke. Nah. Ya. Oke, boleh digoyang-goyangkan Bapak Ibu ya, biar lemes. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar lagi. Sila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ini berikutnya ada contoh simulasi. Saya di sini meminta bantuan 2 orang ya, Bapak Bani dan Bapak Afif. Dimohon bantuannya Pak. Ini ada simulasi tentang cobalah buka Pak. Iya, itu kan akibat dari kritik kan belum tentu bisa menjadi hal yang baik bagi yang dikritik. Karena kan bisa jadi kan ya itu bumerang ya. Iya, bumerang. Jadi bisa jadi itu yang dirasakan malah bisa jadi dendam ya, rasa yang tidak mengenakan. Ini berarti lebih ekstrim lagi ya Pak ya, iya. dari narasi yang pertama. Oke Pak Afif, terima kasih Pak ya. Nah, ini tentang ternyata memberikan kritik kemudian membuat orang merasa bersalah, tidak menguatkan karakter, justru menjadi sebab sebab baru ya, masalah baru, timbul masalah baru. Tadi ada egosentris, kemudian kita didendam, bumerang, menjadi apa ya? Ternyata salah dendam dan sebagainya, ya, salah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, ilusi bahwa ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya, barangkali ini terjadi dalam dunia nyata. Ilusi bahwa orang dewasa, pelan-pelan saya baca ya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Mungkin posisinya kita nih, kita diumpamakan sebagai orang dewasa, kemudian peserta didik atau murid kita sebagai ya apa ya bahasanya apa ya? Ya anak kecil ya, junior ya. Ini bagaimana nih pendapatnya nih? Minta bantuannya untuk kalau yang peran simulasi A dan B ini saya harap ada, boleh Pak, makanan fisik boleh Pak. Jadi permainannya begini. Permainannya gini Pak. Pak Bani sebagai A ya, tugas A, dan Pak Afif request. Pak Bani B. Oke, Pak Afif ya mengepalkan salah satu tangan, kemudian Anda membayangkan bahwa Anda memegang ya, menyimpan sesuatu dalam tangan Anda, sesuatu yang berharga. Ya kira-kira antara berharganya Pak Afif dengan Pak Bani beda mungkin ya, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya Pak Afif itu apa ya, mempertahankan apa yang ada di tangan Pak Afif ya. Sedangkan Pak Bani mencoba membuka, terserah nih Pak Bani nih. Ya, boleh membujuk. Kalau memang dirasa meraih tidak geli ya, monggo gitu deh. Boleh. Di sini Pak menghadik Pak, mengintimidasi, memarahi, menggoda Pak, ya, menggelitik, bahkan menawari uang ya, bersedia mau membuka mata. Oke Pak, siap ya. Yang lain silakan kita coba lihat simulasi kedua bapak-bapak ini. Silakan. Baik Bapak Ibu, mohon izin karena sini lagi Pak. Pak Afif memberikan sesuatu, saya akan mencoba untuk iming-iming. Oh, iming-iming. Karena merayu bukan tipe laki-laki. Laki-laki itu bekerja. Oke, harusnya sih merayu Pak. Afif, Ya. Afif, Ya, gimana Pak Bani?
Pak Habib sedang memegang apa di situ? Rahasia lah. Ini sesuatu yang berharga bagi saya. Boleh pinjam? Oke. Biar Pak Habib nggak susah. Iya, siap. Pak Habib, Lagi Pak Habib, Pak. memangnya seberapa rahasia yang ada di tangan Pak Habib itu? Ini rahasia penting bagi saya. Jadi tidak usah tahu menau ya. Saya bawa saja. Selama ini kita berteman dalam Mobile Legends, Pak. Di dunia game ya, kita bermain di dunia game. Ini dunia apa privasi ya, kita harus tahu menau. Apakah itu lebih berharga daripada pertemanan kita? Berat. Ini namanya kan apa, benda atau barang berharga bagi saya ya. Jadi kan yang memiliki hak itu ya saya yang memutuskan. Jadi ini lebih penting dari sekedar pertemanan, karena pertemanan itu kan banyak ya. Oke. Mungkin kamu lupa ketika benar-benar epic dan sederhana. Oke. Akan saya coba dengan cara paksa. Ya. Gimana apa nih kayaknya? Saya sudah cukup beraktingnya, Bu. Oh, enggak. Tidak mau coba lagi. Tidak mau lagi. Kayaknya cukup keras ya. Pak Habib terlalu tidak berharga untuk saya. Tapi kan bagiannya ada di kepala kamu berharga, Pak. Iya, untuk Pak Habib, tapi tidak untuk saya. Oke, sehingga Saya akan melepaskan. lagi kelas ya, Pak. Tidak ikhlas. Oke, berarti ada kesulitan ya sehingga akhirnya melepaskan begitu saja. Oke, ya. Sudah? Oke, terima kasih. Aduh, Pak Rabani. Oke, terima kasih ya. Wah, ternyata yang disembunyikan Pak Habib dalam tangannya sesuatu yang berharga ya, sehingga pertemanan pun tidak menjadi alasan kemudian untuk habis gitu. Ini bagus juga ya untuk pendidikan atau pengalaman kita sendiri ya, bahwa ternyata ada hal-hal yang privacy gitu ya, meskipun atau sekalipun kita apa gestinan gitu ya, ini bagus ini. Oke, dari simulasi tersebut kira-kira apa yang bisa kita ambil catatan nih? Boleh minta apa komentarnya gitu, Bu Fitri ya. Pak, maaf Pak. Apa saja yang bisa kita ambil apa ya poin-poin plusnya dari simulasi yang tadi dicontohkan Pak Bani dan Pak Habib? Melihat Boleh berdiri Bu. ya. Melihat tadi aktingnya Pak Habib dan Pak Bani dalam mencoba simulasi cobalah buka, saya menyimpulkan kesimpulan saya sendiri Bu. Mohon maaf barangkali salah. Di sini saya menyimpulkan bahwa Pak Habib memiliki kontrol diri yang sangat kuat. Iya, kontrol diri yang sangat kuat. Jadi Pak Habib mampu mempertahankan apa yang menjadi haknya dia, gitu. Apa yang menjadi sesuatu yang menurut dia itu penting, dia sangat mempertahankannya, gitu. Dan Pak Habib bisa menentukan pilihan antara dia mau membuka atau tidak. Jadi dia bisa memutuskan bahwa saya tetap tidak akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pak Bani. Iya, meskipun sahabatnya sendiri ya. Gitu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Kasih tepuk tangan buat Bu Fitri. Oke, ada catatan penting ya dari respon atau apa namanya? Tadi catatannya Bu Fitri yang sudah disampaikan, ada teori kontrol di sini ya, bahwa sebetulnya yang bisa atau mampu mengontrol sesuatu yang diri kita sendiri begitu ya, untuk apalagi untuk sesuatu yang berharga atau sesuatu yang prinsip begitu. Ini catatan penting, teori kontrol di sini. Oke, next. Nah, namun pada kenyataannya ternyata teori kontrol itu memiliki miskonsepsi atau sesuatu yang apa ya, salah kaprah gitu ya, atau apa berarti? Tidak sesuai ya, tidak sesuai. Yang pertama ya, kita tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang pertama nih, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kira-kira betul nggak? Apakah semua penguatan itu penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu termasuk teori kontrol yang bagus? Tidak ya. Kenapa ini alasannya Pak Bani? Karena tidak semua Bapak dari sini, karena bisa jadi itu positif untuk orang yang memberikan, tetapi tidak untuk yang dikasih tahu.
Menurut lo itu positif, menurut gue Oke, betul ya. Ini berarti dalam keseharian kita sebetulnya juga kita merasa hal ini biasa terjadi juga ya. Ketika mungkin teman kita melihat sesuatu yang berbeda dari kita, kemudian mereka memberikan masukan, begitu ya Pak Bani ya. Yang buat mereka merasa aku ada masukan buat kamu, ya buat dia aja yang memberikan masukan. Tapi ternyata buat kita nggak sesuai. Ya. Apalagi mungkin menyangkut kebiasaan, perasaan gitu ya, sehingga endingnya ternyata menjadi bumerang gitu ya, tidak malah bagus tapi malah sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini lebih heboh lagi nih ya, kritik kemudian membuat orang merasa bersalah, salah ya, dapat menguatkan karakter. Apa iya? Tidak ya, kenapa Pak Apip ya? Bahwa orang dewasa, ini seperti diskusi kita kemarin ya Pak, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Menurut Pak Nazar bagaimana? Pak Bagus Laksono yang membujuk. Yang terakhir memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya. Gimana menurut Bapak? Ini teori kontrol yang baik atau tidak? Tidak. Kenapa ya Pak ya? Karena orang yang dipaksa itu juga memiliki kebebasan, balik lagi ke yang kebutuhan dasar manusia. Oh, ini berarti nanti ada kaitannya dengan teori berikutnya ya tentang masing-masing kan punya korelasi. Oke, iya Pak ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini teori-teori ini sebetulnya bagus sekali loh sebagai penguatan kita pribadi ya, sebagai pendidik, sebagai guru. Terkadang orang sengaja gitu ya, karena kita merasa lebih tua, lebih senior gitu ya, atau lebih memiliki kendali terhadap peserta didik, sehingga kita merasa boleh melakukan apapun yang kita inginkan. Mungkin nanti ada hubungannya juga dengan hukuman ya, yang terkadang ada di dalam kelas. Next ya. Nah, ini ada contoh mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol kaitannya. Yang pertama nih, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Ya, teori kontrolnya ternyata kebutuhan kita berbeda, betul ya? Ini kalau kita mencoba membaca satu persatu poin yang ada di depan ya, papan tulis ya, kita coba bayangkan tentang kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu ya. Meskipun sama-sama dewasa, mungkin secara usia sama-sama, tapi ternyata kebutuhan kita berbeda. Itu pun sama terhadap peserta didik kita, siswa gitu ya. Mungkin kita lihatnya anaknya sama, atau mungkin kakak adik saja ternyata memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Next, berikutnya, contoh berikutnya itu stimulus responnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Contoh nih Bapak Ibu guru, supaya kan ketika melihat di depan, saya melihatnya kayaknya semuanya lihat papan tulis deh, gitu kan. Tapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Iya, hadapnya depan sih, kelihatannya menghadap papan tulis, tapi kan dengan imajinasi yang berbeda-beda. Ya, mungkin tidak lihat papan tulis, mungkin bisa lihat poster di depan atau jam dinding, pulangnya jam berapa sih, sudah berapa menit sih, kapan baliknya dan sebagainya. Yang ketiga nih Bapak Ibu ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pak Ibu ya, kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan pola pikirnya sama dengan kita. Sesuatu yang sulit ya, padahal teori kontrolnya ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini yang harusnya kita lakukan nih. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin ketika dalam dunia sosial ya, maksudnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, terkadang kita mengharapkan orang lain mempunyai pikiran yang sama. Suku-suku prinsipnya kembar, keyakinannya pada, pola hidup, pola pikirnya sama. Ini sesuatu yang pemaksaan meskipun ada dan terjadi dalam dunia nyata ya. Dan kenyataannya ternyata harusnya kita yang bisa memahami pandangan orang lain, sehingga ketika berinteraksi sosial tidak terjadi masalah yang pelik ya, yang sulit ya. Apalagi teori kontrolnya ketika kita harus bersosialisasi, berkomunikasi dan berinteraksi ya. Ketika kita tidak mau orang lain memiliki pandangan yang berbeda, endingnya tidak akan terjadi tidak ada interaksi sosial ya, begitu ya. Mungkin bahasa kita ya miss ya, tidak bisa bergaul gitu ya. Dia berarti tidak open mind. Nah, yang keempat, stimulus responnya adalah perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah ini nih, menjudge, gitu. Ada kaitannya nanti ya, menjudge.
Semoga sih bukan termasuk kita di dalamnya ya. Sedangkan teori kontrolnya nih, semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini yang terkadang salah kaprah ya, ketika kita melihat sesuatu kesalahan gitu ya, di mata kita salah ya salah gitu kan. Nah, termasuk peserta didik kita ya, ketika di kelas ya. Nah terkadang setiap kita kan memiliki cara pandang berbeda. Nih, misalkan Bapak Ibu kalau di kelas terkadang kita ketika pembelajaran kita sedang memberikan materi, tiba-tiba ada peserta didik kita yang minum. Nah ini kan beda-beda minum. Kira-kira kalau ini terjadi pada pembelajaran Bapak Ibu guru, kira-kira boleh atau tidak Bu Pak? Minum? Saya boleh. Oh boleh, boleh ya. Oke, berarti hampir semuanya sama ya. Minum boleh, tapi makan tidak boleh ya, karena mungkin nilai kesopanan ya Pak Afif ya. Nah ini juga belum tentu benar. Mungkin kebetulan di ruangan ini sepakat kalau minum boleh gitu ya. Tapi ada juga yang tidak membolehkan ya. Mungkin dengan berbagai alasan. Karena di pelajaran tidak sopan, mengganggu, membuat orang lain ingin melakukan hal yang sama gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kita mau terbuka mengikuti pola teori kontrol yang ini gitu, bahwa semua perilaku memiliki tujuan ya, termasuk minum tadi ya. Nanti kalau ada peserta didik kita yang izin minta minum, mungkin kondisinya gitu ya, jangan sampai ketika kita melarang atau kita membatasi gerak mereka, endingnya justru mengakibatkan sesuatu yang fatal ya. Mungkin apa ya bahasanya kayak sudah haus ya, atau kehausan, mungkin tadi berangkat telat atau tergopoh-gopoh, kemudian apa namanya ya, sehingga belum sempat minum, akhirnya dia baru bisa minum ketika guru sudah datang. Ini yang mungkin bukan mungkin ya, ini teori yang benar seperti itu ya. Setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Contoh nih Bapak Ibu guru, terkadang dalam sebuah di lingkungan sosial kita ya, dalam kalau kita kadang sering melihatkan orang-orang yang di jalanan ngebut ya, sering ya, sering ya, banyak pasti ya Ibu ya, Ibu. Dan biasanya tanggapan orang ketika melihat orang ngebut gimana Bu? Ini promosi. Sekarang enggak membahayakan ya, ada orang ngebut. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru ya, ketika kita mencoba mencontohkan narasi ini, si arane wong nganggo motor ngebut jelas salah. Salah. Alasannya yang ngebutnya salah. Tapi Bapak Ibu bisa nggak ya dengan teori ini saya gunakan seperti ini? Kondisi, bukan gue lagi ngebut, bukan bojone pandabaran, apa anaknya wis nangis, pandi susu, itu bisa nggak masuk teori kayak gini Bapak Ibu? Bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Ibu boleh komentar Bu? Bisa kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ketika ditanya alasannya apa, tapi sebisa mungkin ya kalau sesuatu itu bisa dikontrol ya, bisa mengontrol dengan tidak tergesa-gesa di jalan raya, karena bisa tidak membahayakan diri sendiri dan juga orang lain ya. Ini bagian dari apa namanya budaya juga ya, budaya positif di lalu lintas ya, karena kita juga menggunakan jalan raya tidak untuk kita sendiri tapi juga melihat apa namanya kepentingan orang lain juga. Alih-alih mau menyelamatkan satu orang, ternyata kita membahayakan banyak orang gitu ya. Oke, berikut contohnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya ya. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya, padahal teori kontrolnya tadi yang seperti simulasi yang sudah dicontohkan dari samping, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri ya. Ada contoh di apa namanya, contoh nyatanya nggak sih, dengan mengatakan misalkan ya saya ini berubah gitu kan, padahal yang bisa merubah diri kita ya diri kita sendiri ya. Tapi terkadang orang lain bisa merubah kita, itu kan bisa ya masuk dalam kategori contoh narasi ini ya. Bagaimana Pak Apip? Itu ya berarti ya, Pak Nasir. Iya, berharap orang lain bisa merubah saya. Ya itu berarti pengaruh dari luar ya, ekstrinsik. Tetapi ya memang ada apa kan ada dua ya, ada dua pengaruh eksternal, ekstrinsik sama intrinsik ya. Tapi memang pada hakikatnya itu yang kuat itu intrinsik ya. Walaupun dari dorongan luar itu memang mempengaruhi, tetapi kan yang memutuskan hakikatnya diri sendiri.
apabila dia mengikuti pengaruh yang dari luar, berarti dia mengizinkan dirinya untuk berubah. Jadi ini patokannya dia. Karena hidup itu pilihan ya itu. Oke, ini jadi tambah kosakata baru, istilah baru. Hidup itu pilihan, Bapak Ibu ya. Nanti kembali ke endingnya juga teori kontrol berarti ya Pak Afif ya. Meskipun eksternal bisa mempengaruhi merubah diri kita, tapi ini palungnya ya, gongnya gitu ya, gongnya diri kita, malah Pak Ora gitu ya. Meskipun juga mempengaruhi juga ya Pak Afif, cuma prosentasenya kecil begitu ya. Oke, terima kasih ya Pak Afif ya. Berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Ini tadi sudah? Belum. Saya bisa mengontrol orang lain ya. Berarti memaksa juga ya. Kamu gini dong, kamu itu loh, kamu harusnya kayak gini dong ya. Padahal kenyataannya enggak bisa ya. Tadi yang seperti Pak Nazar katakan, setiap orang punya kebebasan. Menurut Pak Afif, setiap orang punya pilihan. Jadi kembalinya adalah hanya diri sendiri yang bisa mengontrol begitu ya. Dan ini memang kaitannya ya kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu ya. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Tadi kaitannya juga prosentase tadi eksternal, internal begitu ya. Kemudian contoh berikutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ini kita sambil baca bersama, sambil membayangkan contohnya nih Bapak Ibu gini. Stimulus responnya, pemaksaan ada pemaksaan nih. Kalau bujukannya bisa gagal, itu stimulus. Padahal teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini bisa dibantu Pak Afif menjelaskan. Pak Bani, Bapaknya Pak. Ya silakan Bu Fitri. Kalau melihat dari kalimatnya, ini kesimpulan saya sendiri juga, Ibu, mohon maaf barangkali salah. Mengenai kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin dengan adanya urun rembuk teman-teman, mungkin ya, kayak namanya kolaborasi itu kan masukan dari beberapa orang gitu, yang nantinya akan merucut dan menentukan sesuatu. Nah, saran-saran, ide-ide dari orang lain mungkin ini yang akan menciptakan pilihan-pilihan baru yang nantinya kita pilih. Oh ya, ini kayaknya lebih baik. Oh ini kayaknya lebih baik seperti itu mungkin. Ya, oke, terima kasih Bu. Intinya kolaborasi ya. Jadi yang salah ya pemaksaan pada saat bujukan kehendak. Ini yang terkadang kita memaksakan kehendak ini, stimulus respon yang salah. Ini contoh terakhirnya adalah model berpikir nih Pak Bani ya. Model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Oke, bisa dibantu Pak Bani? Boleh? Ya, silakan Pak Bani. Jadi kalau misalkan dalam stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah. Menang kalah artinya pasti ada seseorang yang dirugikan. Oke. Yang dirugikan itu pasti pihak yang kalah. Kalau yang menang pasti tentunya akan merasa senang. Nah, seharusnya itu kita mengikuti teori kontrol. Model yang harus kita miliki adalah berpikir menang-menang, win-win solution. Jadi, semisal ada suatu kejadian, jangan sampai ada salah satu yang merasa dirinya kalah. Kita harus bisa memposisikan diri agar baik korban maupun si pelaku itu tetap memiliki rasa saling menang. Jadi tidak ada rasa kebencian. Oke, jadi win-win solution ya kata kuncinya ya. Tidak ada yang merasa dirugikan dan ini bukan tentang kalah dan menang tentunya gitu ya Pak Bani ya. Oke, terima kasih ya Pak Bani ya. Pak Bani, oke. Next, ini ada sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Oke, semuanya berdiri dulu ya. Sejenak minta waktunya untuk berdiri dulu untuk melemaskan otot-otot yang mungkin tegang selama setengah jam kita duduk ya. Oke. Ya, satu kali lagi Bapak Ibu nih. Kiri, maju, mundur, maju. Kanan, kiri, maju, mundur, maju. Kanan. Mundur, maju. Oke, terima kasih semuanya. Semoga dengan gerakan yang berapa
titik tadi ya bisa mengurangi kalori ya, membakar 5.000 kalori. Enak ya, membakar 5.000 kalori. Oh, ngerti ya. Next. Ya, ini ada pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu guru, berkaitan nanti ada hukuman ya, yang biasanya kita lakukan di kelas ya, antara hukuman, konsekuensi, kemudian yang ketiga restitusi. Oke, coba kita bedah satu persatu ya. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Bagaimana ini menurut Bapak dan Ibu? Boleh Bu Ani? Minta masukan ini bahwa hukuman dapat mendisiplin anak. Ini kebetulan Bu Ani BK ya. Bagaimana pengalaman Bu Ani nih ketika mengajar di kelas tentang hukuman, teori hukuman? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya semua ya. Jadi yang pertama itu ada hukuman dapat mendisiplinkan anak sebagai guru BK ya, sebagai guru BK sahabat siswa. Iya. Saya. Oke, ulang itu perlu di tag ya, perlu digaris bawah ya. BK sahabat siswa. Guru BK jadi sahabat mulai di sekolah saya tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena menurut saya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak ya, tapi hanya sesaat itu saja. Nah, tetapi nanti ke depannya anak tersebut akan memiliki rasa trauma, rasa takut, misalnya mau berbuat sesuatu itu tidak bebas. Berarti efek jangka panjangnya lebih berbahaya begitu ya Bu Ani? Iya, jadi jangka panjangnya mungkin anak bisa trauma, atau anak tersebut sekarang itu jadi insecure atau minder. Oke, terima kasih Bu Ani ya. Ini berarti ada catatan khusus ya. Ternyata hukuman ya tidak mendisiplinkan siswa, tapi malah efek buruknya adalah jangka panjang ketika mereka merasa tadi ya, percayaan dirinya ya, kepercayaan diri kurang dan sebagainya. Oke. Yang kedua ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oh iya? Atau mungkin yang punya pengalaman pada saat masa sekolah ada? Mungkin dulu pada saat sekolah Bapak Ibu guru pernah melakukan kesalahan, kemudian diminta gurunya untuk menuliskan. Soalnya saya pernah menemukan anak saya juga seperti ini. Jadi bagaimana boleh ceritanya Bu Enda? Boleh berdiri Bu Enda? Iya. Iya. Saya sebagai guru BK biasa menangani siswa yang terlambat. Oke. Dikasih hukuman untuk membaca Al-Quran. Oh iya. Terus apa jawabannya? Paling hukumannya kayak kwetok. Besok paginya diulangi lagi, tidak ada efek jerah. Oke. Berarti pemberian hukuman tidak berhasil ya Bu ya? Oke, berarti ini tidak sepakat ya, pemberian hukuman dengan hal positif ternyata tetap tidak bisa memberikan efek jerah tadi. Ya, terima kasih Bu Enda. Luar biasa beda. Padahal terkadang sebagai pendidik atau sebagai guru, setiap hukuman yang kita berikan, kita berusaha sebisa mungkin memberikan hal-hal yang positif sehingga tidak hanya konsen pada kesalahan mereka, tapi ternyata tapi maksudnya agar lebih ada nilai plusnya gitu ya. Tapi ternyata juga tidak berefek begitu ya. Oke, nomor 3 di sini ada pertanyaan memberi penghargaan ya. Kalau tadi yang pertama hukuman, kedua juga hukuman, ini barangkali betul nih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Ada yang punya pengalaman di kelasnya mungkin pernah memberikan hadiah-hadiah apa begitu? Boleh Pak? Silakan ya. Silakan minta. Boleh berdiri minta. BK ya. Oke, terima kasih Bu semua. Untuk poin yang ketiga dari pernyataan pemantik, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya pribadi nih, saya kurang setuju karena dengan penghargaan siswa akan merasa ketergantungan. Jadi ketika dia mendapatkan motivasi belajar tinggi, tetapi karena adanya suatu iming-iming atau penghargaan, maka saya kurang setuju. Jadi
akan membuat anak itu merasa ketergantungan adanya penghargaan. Motivasinya hanya karena ada sesuatu. Berarti pernyataan ini juga tidak betul ya Bu Intan ya. Oke, terima kasih Bu Intan. Tepuk tangan buat Bu Intan dong. Oke. Hukuman ternyata tidak memiliki efek jera. Ya, begitupun juga memberikan penghargaan juga bukan solusi untuk membuat sebuah disiplin positif dalam kelas, begitu ya. Oke, next ya. Ya, tentang disiplin positif ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar ya. Kemudian disiplin juga mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Kemudian disiplin positif sendiri definisinya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik ya. Tadi terkonek dengan tadi pendapatnya Bu Ina, tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau misalkan dalam sebuah pembelajaran atau dalam kelas kita masih memberikan penghargaan reward, ini bagian dari indisipliner gitu ya, ternyata tidak masuk dalam rumus disiplin positif. Nah, kemudian sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik kita, anak-anak yang memiliki disiplin diri, gotong royong, ya. Kemudian terakhir ada kreatif. Nah, penting sekali Bapak Ibu menciptakan generasi Gen Z untuk lebih kreatif. Jangan Bapak Ibu merasa bangga ketika peserta didik kita punya nilai yang bagus, jangan. Karena tantangan kita itu sekarang teknologinya maju ya. Kita itu berhadapan dengan robot-robot AI ya. Ternyata yang tidak membutuhkan manusia seperti kita gitu ya. Nanti akan ada profesi-profesi di mana tidak dibutuhkan di dalam perkembangan dunia teknologi masa ke depannya. Sehingga bagaimana caranya untuk menciptakan tidak hanya pintar ya, tapi juga kreatif. Nah, itu juga perlu kita contohkan ya, kreatif. Seperti itu, oke. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia. Apa sih yang mereka inginkan? Motivasi apa yang mereka tadi inginkan, betul ya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, melakukan sesuatu agar menghindari ketidaknyamanan. Datang ke sekolah tepat waktu, ben orang diteriaki, mungkin jadi pada dunia ibu bapak ya. Betul ya, jadi bicaranya berangkat sekolah tepat waktu dari berbus, dari gedung, dari berbagai penjuru agar tidak teriak banjir hijau juga termasuk. Ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, ternyata ketika kita melakukan kebaikan kita saja ya, ternyata untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, ini juga motivasi yang kurang tepat ya. Ketika melakukan sesuatu kebaikan tapi untuk imbalan. Nah, bagaimana harusnya ketika menghindari ketidaknyamanan juga tidak benar, kurang tepat, maaf maksudnya. Kemudian mendapatkan penghargaan juga kurang tepat. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya motivasi kebaikan kita untuk menghargai diri sendiri, termasuk catatan dan tantangan kita, datang ke kelas tepat waktu. Itu mungkin lihatnya, kalau kita lihat orang lain ya mungkin kita akan santai-santai aja ya. Tapi kalau kita melihatnya diri kita, ya misalkan kita tidak tepat waktu, nanti saya sendiri yang buruk, nama saya jelek dan sebagainya. Itu yang harus kita sadari, menjadi kesadaran diri sendiri. Next, apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Oke, kita coba bedah satu persatu. Nah, hukuman, ya sambil kita introspeksi diri nih Bapak Ibu, dulu ya sebagai pendidik. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Berarti kalau itu menyakitkan, itu bagian dari hukuman. Nah, hukuman sifatnya adalah terencana, tidak terencana atau tiba-tiba tanpa kesepakatan. Ujuk-ujuk ketika ada sesuatu yang kita tidak suka yang berkaitan dengan peserta didik langsung jod ya. Ibaratnya ini bagian dari hukuman. Tiba-tiba dia bersinang kamu gini kayak gue, itu juga bagian dari hukuman. Hukuman bersifatnya satu arah. Maksudnya apa? Yang memberikan guru. Ya, meskipun peserta didik nggak mau, namanya hukuman kan dari guru. Gelem orang gelem karena kamu udah salah ya, nih hukumannya. Itu teori hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Nah, ini lebih baik ya daripada hukuman yang sebelumnya. Konsekuensi adalah disiplin positif yang sudah terencana. Ya, mungkin kalau kita janjian di sini, gitu ya, atau sudah disepakati, sudah dibahas.
Kalau misalkan nanti ada peserta didik yang coret-coret meja, berarti konsekuensinya ya dihapus. Atau mungkin ada yang membuat foto kamar mandi, ya mungkin pernah terjadi ya pengalamannya. Konsekuensinya apa? Membersihkan dan sebagainya. Ini teori konsekuensi. Kemudian yang ketiga nih, yang lebih baik lagi, restitusi, Bapak Ibu guru. Restitusi merupakan proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang pada masalah mereka. Jadi mereka yang punya masalah, mereka yang harus memberikan solusinya masing-masing atau menciptakan solusi itu sendiri, ya. Sehingga targetnya apa nih dengan adanya teknik restitusi ini sendiri, ya, dapat membantu peserta didik, ya, berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Jadi konsekuensi dari restitusi adalah dia harus mencari solusinya, ya. Tidak datang tepat waktu karena apa? Alasannya apa? Terus harusnya kamu bagaimana? Biarkan peserta didik kita atau murid kita yang memberikan solusinya, ya. Sehingga peran kita guru sebagai manajer, ya, pendamping yang baik begitu. Next, ya, ini ada contoh beberapa contoh kalimat, ya. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu nih. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Dan sampai 100. Ini masuknya apa nih? Hukuman, ya. Karena ini juga sepihak, mendadak, ya, ini bagian dari. Nah, ini sikap orang dewasa yang semena-mena sehingga nyatat 100 kali, ya. Yang kedua, membersihkan coretan tadi, ya, yang dibuat atau ditulis dia sendiri nih di meja tulis. Maksudnya mana nih Bapak Ibu? Yang konsekuensi, ya. Sudah nulis, sudah mencoret-coret, merugikan, ya, berbuat kerusakan, maka konsekuensinya adalah membersihkan sendiri. Kemudian yang ketiga, berdiri di depan kelas nih. Iya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Lumayan, ya. Mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini berarti masuk kategori hukuman. Oke, bagus sekali, ya. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang juga kita penuhi, ya, sehari-hari, ya, dan kita berusaha untuk memenuhinya. Yang pertama, bertahan hidup. Teori kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya. Mungkin kaitannya dengan sikap menjaga kesehatan, kemudian mencukupi kebutuhan individu, pribadi, keluarga. Mungkin nanti kaitan eratnya dengan yang sandal, papan, pangan, sehingga kita dapat bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang. Ini efeknya luar biasa, ya, terutama buat kita pribadi. Ternyata kasih sayang dan rasa diterima itu sebagai bagian dari kebutuhan dasar yang tidak bisa dielakkan, dipandang sebelah mata. Karena dari kasih sayang inilah kita bisa tumbuh, begitu, ya. Bisa dibayangkan, ya, ketika pertumbuhan anak-anak peserta didik itu hanya tentang fisik, tidak ada nilai rasa, tidak ada kasih sayang. Ini nanti efeknya akan tercatat, ya, di mental kaitannya, ya, Afif, ya, mental, psikolog dan sebagainya, ya. Ini juga hati-hati, ya, peran kita sebagai orang tua di sekolah juga perlu hati-hati. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga ada kebebasan, ya, baik peserta didik di sekolah atau mungkin keluarga kita. Kebebasan ini juga penting sekali, ya. Sikap untuk mau memilih, menentukan pilihan, ya. Terkadang tadi teorinya sebagai orang dewasa terkadang kita sewenang-wenang, ya, merasa diri lebih tua, punya andil, gitu, ya, yang paling senior, gitu, ya. Kita memaksakan ini yang salah karena setiap individu pada dasarnya memiliki atau membutuhkan kebebasan, ya. Kemudian teori kebutuhan dasar manusia yang keempat, di sini ada penguasaan, ya. Boleh dibantu teori penguasaan, ya, mau ini. Oke, terima kasih Bu Atika. Ini penguasaan bagian dari keterampilan yang dimiliki peserta didik. Terima kasih. Yang terakhir ini ada kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah kesenangan. Ya, terlepas
dari mereka peserta didik atau kita, ternyata kesenangan itu penting sekali. Karena refreshing atau healing itu menjadi kebutuhan. Ya penting banget dan menjadi kebutuhan. Jadi kebutuhan itu tidak berkaitan dengan perut saja ya, tapi refreshing itu juga penting. Ya merefresh diri, mungkin seminggu ya tiap orang punya kesenangan masing-masing, betul sekali cerita ya. Kalau boleh tahu kita punya kesenangan apa? Bikin konten sama kita ya. Apa Bu? Punya kesenangan apa Bu? Aduh jalan-jalan sama, jalan-jalan sama gitu ya. Kalau shopping mah wajib ya. Wajib. Karena kita harus melengkapi kebutuhan rumah gitu ya. Oke, next. Ya, 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol ya. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru ya. Guru sebagai penghukum ya, guru sebagai pembuat merasa bersalah ya, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita skip aja. Enggak langsung juga. Skip jadi sebutan aku enggak mau mencontohkan orang ini. Iya, boleh. Ya, yang pertama nih, posisi kontrol yang pertama seorang guru adalah penghukum ya. Tadi sudah dicontohkan di awal, mungkin ada peserta didik kita datang kemudian kita langsung memberikan hukuman, itu bagian dari posisi kontrol yang pertama. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu membuat merasa bersalah ya. Ketika datang seorang peserta didik terlambat, kemudian guru mengatakan bahwa apa kamu tidak kasihan, ini contoh nih, contoh narasi yang merupakan bagian dari membuat rasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan dengan saya? Apa kamu tidak malu? Nah, sehingga si peserta didik tadi ya merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Jadi yang terkadang kurang tepat ya, memperlakukan peserta didik kita sebagai teman. Sebagai teman di sini maksudnya harusnya memang open mind, terbuka. Kamu datang pada saya, nyaman dan sebagainya. Bukan kepada teman itu maksudnya tidak sopan, gitu ya. Ini yang perlu kita evaluasi ya. Keempat sebagai pemantau, ya. Kelima sebagai manajer. Dan yang paling baik adalah posisi kontrol. Iya, sebagai manajer, di mana ketika kesalahan itu dibuat oleh peserta didik, kita meminta mereka untuk mencari solusinya sendiri. Gitu ya. Next. Nah, berikutnya yaitu keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas apa sih? Ya, itu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri. Kalau di teori sebelumnya kita belajar tentang intrinsik, ekstrinsik, dan keyakinan kelas ini bagian dari intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid. Kalau kita belajar tentang keyakinan kelas ini agak mirip-mirip sedikit ya, ada peraturan, ada keyakinan. Kalau misalnya kita lihat ini peraturan apa keyakinan, lihatnya mungkin salah satunya yang membuat siapa ya. Kalau peraturan biasanya center ya, atau satu yang membuat, mungkin sekolah, mungkin guru. Tapi kalau keyakinan kelas siapa yang membuat? Iya, berkolaborasi, betul sekali ya, berkolaborasi antara guru dan peserta didik ya. Kemudian dari kesepakatan bersama, kemudian diyakini begitu ya, dan menjadi bagian dari hal-hal yang harus diyakini secara bersama selama pembelajaran di kelas. Ini ada contoh di mana saya dalam kelas itu membuat keyakinan kelas bersama. Kebetulan ini di kelas 8F ya. Mereka saya minta untuk menulis keyakinan ya, di mana mereka bebas untuk menuliskan apa yang menurut mereka bisa menjadi bagian dari kesepakatan dan diyakini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Dua kalian akan menentukan apa, kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa, nanti kita buat bersama, begitu ya. Nanti guru akan bagi kertas
Oke, satu anak satu, nanti kalian bisa buat. Oke? Sudah mengerti ya teman-teman ya? Oke. Ya, silakan. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika sedang pembelajaran? Boleh misalkan tentang kebersihan, menjaga kebersihan, atau mungkin selama pembelajaran tidak boleh ramai, itu bagian dari keyakinan kelas. Oke ya? Silakan ditulis no. Ya, ini saya. Oke, teman-teman silakan yang sudah bisa menampilkan hasil dari catatan kalian di papan tulis. Silakan maju ke depan. Ya, sebelah sini dulu boleh. Ya, maju. Silakan ya sudah boleh tempel. Oke. Ya, nanti kita bahas satu persatu ya, kesepakatan apa yang harus kita lakukan di pembentukan keyakinan kelas ya, sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini bedanya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau secara general dan keseluruhan ya, yang dibentuk dalam kalimat positif. Dan yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi lingkupnya lebih kecil begitu ya. Keyakinan kelas itu lingkupnya satu kelas itu. Next, contoh kalimat positif. Segitiga restitusi ya, kita belajar hukuman, kita belajar konsekuensi ya. Yang ketiga adalah segitiga restitusi, yaitu apa? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Mereka yang melakukan kesalahan, mereka juga yang harus memberikan solusi untuk kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, maksudnya karakter yang lebih baik. Nah, segitiga restitusi yang dilakukan dalam proses pembelajaran keras ini mengandung 3 poin tertentu ya. Yang pertama itu menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, contohnya saya akan perlihatkan pada Bapak Ibu Guru bagaimana segitiga restitusi itu terjadi dalam proses interaksi di kelas. Contohnya seperti tayangan berikut ini, silakan dilihat ya Bapak Ibu semuanya. Mufidah, saya panggil ke sini karena kamu sering terlambat datang ke kelas. Ini sudah beberapa kali terjadi loh. Iya Bu, maaf. Nah, saya tahu Mufidah melakukan ini pasti ada alasannya. Coba sampaikan ke Bu Kusuma, apa yang biasanya membuat Mufidah sering terlambat? Kadang saya bangun kesiangan Bu, terus juga saya membantu ibu saya menyiapkan sarapan. Itu hal yang terpuji karena Mufidah mau membantu orang tua. Namun menurut Mufidah, apakah datang tepat waktu itu tidak penting? Saya tahu Bu, berangkat tepat waktu membuat saya tidak tergesa-gesa dan tidak meninggalkan jam pelajaran. Nah, menurut Mufidah, apakah Mufidah bisa memperbaikinya? Iya Bu, saya mau memperbaikinya. Menurut Mufidah, kira-kira solusinya apa yang bisa Mufidah lakukan? Saya akan berusaha bangun lebih pagi dengan memasang alarm. Ada lagi? Dan saya akan membantu ibu saya menyiapkan sarapan dari malam sebelumnya. Luar biasa, itu rencana yang bagus. Berarti Mufidah harus manajemen waktu lebih baik. Nah, sekarang Mufidah sudah sepakat apa yang harus Mufidah lakukan. Nah, sebaiknya nanti ketika ada masalah, Mufidah bisa komunikasi dengan ibu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya, ada yang mau berikan pertanyaan atau tanggapan? Bu Intan? Dan itu sudah mewakili kinerja kita di dunia pendidikan, bahwa ternyata sebagai seorang pendidik kita itu harus bisa memberikan contoh yang baik kepada siswa kita untuk bisa mengontrol diri, untuk bisa menentukan kedepannya bagaimana dengan adanya motivasi intrinsik dan yang dijelaskan oleh Bu.
sehingga nantinya untuk kedepannya dalam menentukan cita-citanya dan lain-lain itu bisa dengan jelas terpilih ditentukan. Oke, terima kasih Bu Fitri. Tepuk tangan buat Bu Fitri. Ya. Berikutnya akan saya coba saksikan ya, sebagai kita saksikan bersama. Maaf, tayangan berikut ini akan merubah paradigma kita sebagai seorang pendidik. Ya, ketika kita salah dalam memposisikan peserta didik kita, bisa jadi selama kita mengajar di kelas, ada hal-hal yang mungkin belum kita sikapi dengan bijak. Kalau kita belajar dengan tentang teori disiplin positif, kemudian ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, dan bagaimana sikap kita ke depannya gitu ya. Dan ternyata hukuman dan konsekuensi itu masih kurang tepat. Kita seharusnya menerapkan sistem segitiga restitusi. Ya, mari sejenak kita lihat tayangan berikut ini. Selamat pagi, Pak Udin. Terlambat terus. Jam berapa sekarang? Silakan berdiri di sini. Angkat kakimu. Pegang telinganya. Berdiri 1 jam. Nah, silakan duduk. Berat di skripku. Ibra, kalian semua ini tidak bisa diatur. Belajar sendiri saja. Pak Guru sudah muat dengan kalian. Masuk. Monggo, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya. Ada apa, Pak Udin? Kok tampaknya terlihat sedih sekali. Hari ini sayanya seperti kurang semangat, Pak. Terbawa emosi sama anak-anak. Iya, Pak Udin. Tenang dulu ya, Pak Udin. Mungkin Pak Udin punya masalah hingga sampai emosi dengan anak-anak. Jujur saja, Pak, saya hari ini banyak masalah keuangan. Untuk tanggal 3 besok itu ada bayar kontrakan. Ya, Pak Udin, kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udin sekarang. Mengingat Pak Udin di sini juga wiyata, kami tahu benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan penghargaan untuk Pak Udin. Dan itu sudah kami maksimalkan, Pak Udin. Kami tidak bisa melebihkan dari rezeki itu. Hanya pesan saya, semoga Pak Udin tetap bersabar. Lantas bagaimana, Pak, solusinya agar saya mengajar sama anak-anak tidak sering emosi?
Gini Pak Udin, di halaman belakang itu ada papan kayu. Setiap kali Pak Udin merasa emosi, ingin meluapkan amarah ketika anak-anak berusaha, silakan Pak Udin tahan emosi itu. Pak Udin bisa ke belakang, ambil palu dan paku. Setiap Pak Udin ingin marah, lampiaskan satu paku pada palu itu ke kayu itu. Baik Pak, terima kasih saran yang diberikan Bapak. Saya akan coba. Maaf Pak, saya terlambat. Ya Bra, Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Pak Udin ketika sekolah juga pernah terlambat. Ya Pak. Yang penting kamu hari ini bisa masuk dan tidak bolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ya Pak, saya membantu ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh Pak? Ya nanti bisa. Saya tanyakan sama Bapak Kepala Sekolah. Makasih ya Pak. Ya sama-sama Bra. Tuh, Pak Udin, silakan Pak. Hari ini Pak, saya bahagia sekali bisa menahan amarah saya, emosi saya. Hari ini tidak ada satupun paku yang tertancap. Wah, luar biasa Pak Udin. Pak Udin benar-benar melakukan apa yang sudah saya sarankan kemarin. Tapi begini Pak Udin, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa berbuat baik dengan anak-anak, tidak emosi lagi, silahkan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin tancapkan. Saya berhasil Pak. Ya. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan kembali. Kayu ini apakah sama seperti sebelum Pak Udin memakunya? Banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak kita. Tapi kalimat, kata-kata yang sudah kita keluarkan tetap membekas pada hati mereka, dan sampai kapanpun itu akan selalu diingat oleh mereka. Kita saksikan bersama Bapak dan Ibu guru semuanya. Tayangan tersebut ini bagian dari teori kontrol juga ya terhadap kita sebagai seorang pendidik dan bagaimana aplikasinya di lapangan. Ternyata kalau lihat tayangan tersebut tentang emosi ya, ternyata sebagai ya boleh dibantu Bu Atika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya menyaksikan tayangan video tadi, saya mendapat inspirasi bahwa kita sebagai seorang guru itu harus punya kontrol yang baik, terutama dalam manajemen diri, baik itu dengan kesibukan kita sebagai seorang pegawai dengan administrasi yang banyak, juga bagaimana kita mengontrol kita dihadapkan dengan masalah dengan siswa, ya baik itu mengenai perilaku siswa maupun mengenai nilai-nilai misalkan atau dengan pencapaian yang akademik didapatkan oleh siswa. Sementara buat saya sangat menginspirasi sekali. Iya. Terima kasih tidak boleh karena setelah ini sekali ya. Ini bagian dari teori kontrol bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang guru. Kalau kita saksikan tadi ya, ternyata emosi tidak menyelesaikan masalahnya.
Setiap kali kita meluapkan emosi kita, ya, ternyata itu bukan solusi, tapi justru akan menimbulkan luka yang tidak pernah akan sembuh sampai kapanpun. Sehingga sikap kita, semoga kedepannya sebagai seorang pendidik kita mampu merefleksi diri, ya, sehingga kita dapat menjadi seorang pendidik yang baik dan melahirkan generasi-generasi yang memiliki karakter atau budaya positif. Ya, demikian penyampaian kegiatan diseminasi budaya positif. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih atas segala apresiasi dan atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.